Oke, selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Happy Easter to us all. Nah, hari ini kita semua berkumpul untuk kita merayakan satu hari yang sangat penting. Today we've gathered to celebrate a very important day, Bukan hanya di dalam sejarah kekristenan, tapi juga di dalam sejarah dunia. not just in the history of Christianity, but also in the history of the world. Karena hari ini kita memperingati tentang ada satu peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, Because today we remember an event that occurred 2,000 years ago, yaitu kebangkitan dari satu orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah juru selamat dunia. that is the resurrection of someone who declared that he is the salvation of the world. Hari ini kita memperingati yang namanya kebangkitan daripada Yesus Kristus. Today we commemorate the resurrection of Jesus Christ. Dan pada waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit, And why 2,000 years ago Jesus rose, maka kebangkitannya itu mengubah cara orang-orang Yahudi melihat tentang yang namanya Allah dan juga tentang yang namanya siapakah Tuhan Yesus itu sendiri. his resurrection completely changed what the Jewish people believed about God and also about the person of Jesus himself. Dan juga mengubah bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. It also changed how they see themselves. Waktu Tuhan Yesus bangkit, maka orang-orang yang selama ini mereka mempelajari Taurat dan mereka mengikuti Tuhan Yesus, When Jesus rose again, these people who had been following the Torah and also had been following Jesus all this time, mereka betul-betul menemukan kayak semacam satu konfirmasi bahwa Yesus Kristus adalah siapa yang dia katakan, yaitu Yahweh sendiri yang menjadi manusia. they received confirmation that Jesus is truly who he said he was, that he is the Yahweh. Pada waktu mereka melihat bahwa Yesus Kristus itu bangkit, maka mereka mengerti bahwa semua yang dikatakan di dalam Torah itu memiliki seluruh penggenapannya di dalam Yesus Kristus. When they saw that Jesus Christ rose again, they saw that everything that was written in the Torah was indeed written about Jesus Christ and Dan fulfilled. mereka pelan-pelan mulai melihat betapa di dalam setiap lembaran daripada Torah dan Perjanjian Lama, semua ada kisah tentang Yesus Kristus. They saw how in every page and every leaf of the Torah there were stories about Jesus Christ. Pada waktu orang itu melihat yang namanya Yesus Kristus itu bangkit, maka itu memulai ada satu gerakan baru di dalam sejarah, yaitu yang disebut sebagai gereja. When these people saw that Jesus rose again, there began a history of movement, a movement that we call the church. Saudara, setiap kali kita hari Minggu itu berkumpul, kita sedang berkumpul di dalam hari ketika Yesus Kristus itu bangkit sebetulnya, yaitu hari pertama minggu itu menurut kalender Yahudi. Every Sunday when we meet together, we are indeed meeting on a day that Jesus said he rose again. That is on the first day of the week. Sekitar abad kedua ada satu orang politician yang bernama Pliny the Younger, In the 2nd century, there was a politician named Pliny the Younger yang dia tulis surat kepada Caesar Trajan. who wrote a letter to the Caesar Trajan. Dan dia mengatakan dia sudah menangkap begitu banyak orang-orang Kristen dan menganiaya mereka, And he said that he had captured many Christians and had persecuted them. sambil dia memberitahu kenapa dia melakukan hal-hal tersebut dan bagaimana dia bisa mengidentifikasi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Kristen. While he was saying that what he did to them and how he could identify that these people were Christians. Lalu dia kasih dua penjelasan And he gave kepada two, Caesar Trajan. explanations to Caesar Trajan. Yaitu orang-orang ini aku tahu mereka adalah Kristen karena mereka selalu berkumpul setiap hari pertama minggu. Hari Minggu, amin. He said, I know these people are Christians because they meet every Sunday. Dan mereka menaikkan pujian kepada Kristus seakan-akan dia adalah Allah, kata Pliny the Younger. And they sing hymns to Christ as if he is God, Dan said Pliny itu the yang Younger. sampai sekarang kita senantiasa kerjakan ribuan tahun setelah apa yang terjadi di Yerusalem. And that is still what we are doing today, thousands of years from that day in Jerusalem. Dan setiap kali kita memperingati, kita berkumpul di dalam hari Minggu, And every time that we have remembrance that we gather on a Sunday, ini merupakan satu pengakuan kolektif bahwa kita sebagai orang Kristen, kita masih menaruh pengharapan yang sama kepada apa peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. there's a collective confession that we believe in the historical occurrence that 2,000 years ago. Saudara, saya pernah mungkin satu minggu lalu saya mengatakan satu hal. Last week I did say, Waktu orang-orang Kristen pertama itu menulis kitab suci dan mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bangkit dan mereka mau untuk mengikut dia,
When the first Christians wrote in the Bible that Jesus rose again and they were willing to follow him. Satu hal yang kita perlu sadari adalah orang-orang ini mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka itu tulis. Something that we have to recognize is that these people gained nothing from what they wrote. Waktu ada satu sejarawan yang saya nggak salah, agak lupa. Nah, mungkin namanya Tacitus ya. Dia lalu tulis sejarah tentang Julius Caesar. The historian, if I'm not wrong, was named Tacitus. He wrote the biography of Julius Caesar. Maka waktu dia tulis biografi tentang Julius Caesar, maka apa yang dia tulis tentang Julius Caesar itu membuat reputasinya sebagai historian, Roman historian, itu betul-betul kemudian kayak terangkat itu. Karena Julius Caesar itu orang yang sangat penting dalam sejarah Roman Empire. When Tacitus wrote the biography of Julius Caesar, this really elevated his status as a historian among the people of that time because Julius Caesar was a very well-respected figure. Tapi orang-orang Kristen abad pertama yang mereka kumpul setiap hari Minggu, But first century Christians who gathered every Sunday, yang mereka menuliskan di dalam lembaran kitab suci dan mereka percaya kepadanya bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga, what they wrote in the pages of their book and they believed that Jesus rose again on the third day, mereka dapat apa dari semuanya itu? what did they gain from all of this? Begitu mereka mengaku bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga, maka yang mereka dapati adalah mereka dicemooh baik oleh orang-orang Romawi maupun oleh orang-orang Yahudi. When they confessed that they believed Jesus rose again on the third day, they received mockery, not just from the Romans, but also from the Jews. Kecuali bahwa kebangkitan itu adalah fakta, maka itu akan sangat sulit untuk kita mengerti bagaimana orang-orang Kristen itu rela melakukan semuanya itu tanpa mereka mendapatkan semua kemuliaan yang Kaisar Romawi maupun juga agama Yahudi itu bisa berikan. Other than the resurrection being a fact, it would be very difficult for us to believe how the Jews could continue believing in something that was so mocked by the Romans and also others around them. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari kitab suci. Dua bagian dari kitab suci. Today we're going to meditate on two passages of scripture Yang sama-sama bicara tentang orang yang dikutuk di atas pohon. both of which speak about people who are cursed on the tree. Mari kita sama-sama sekarang membuka satu bagian dari yang pertama dari kisah para rasul Acts chapter 13. Let us turn our Bibles to Acts chapter 13. Acts chapter 13 ayat ke-26 verse 26 sampai verse 23 sampai ayat ke-33. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagian ini kepada kita sekalian. If you've turned here, I'll read this for you. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam sinagoga. This is what the Apostle Paul said when he was in the synagogue. Brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of the salvation. For those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him, nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him. And though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. And for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. And we bring you the good news that what God promised to the fathers, this he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus. As also it is written in the second psalm, you are my son, today I have begotten you. Bagian berikutnya mari kita membuka dari Galatia pasal yang ketiga. The next passage is Galatians chapter 3. Galatia pasal yang ketiga kita melihat hanya satu ayat saja. We're only looking at one verse here. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Galatians 3 verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us all bow our heads and pray. Father, we come to your presence, Lord, and as we gather here in this very place, we pray that you would grant us your wisdom. You would grant us your spirit, Lord. You will bestow us the grace to understand all these things that we have read, Lord.
Lord, we pray that the fact of Jesus' death and resurrection, which happened 2,000 years ago, that have changed so many lives and changed so many cultures in this world, will be made new within our hearts, Lord. Lord, we pray that every Sunday as we gather here to celebrate your word, to celebrate your Son, we will also find ourselves to be revived, Lord, especially today as we want to meditate more about what it means to die on the cross and to get back to life on the day of resurrection. We pray that this truth might transform our life and the way we see the world, the way we see ourselves, and the way we value our relationship with you. Thank you, Lord. Please hear our prayer. Bless your servant who would speak your word, and bless every single person that is in this room. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Saudara, di dalam ayat yang kita baru saja baca, di dalam surat Galatia, My brothers, in the verse we just read in Galatians, maka di sana Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah menjadi kutuk, sebagaimana ada tertulis bahwa terkutuklah dia yang tergantung di atas pohon. the Apostle Paul that says that Jesus has been cursed, such as it is said, cursed is everyone who is hanged on a tree. Kita akan coba sama-sama mengerti khususnya bagian ini di dalam 3 poin. Let's try to understand this in 3 points. Pertama-tama kita mau coba mengerti apa sih yang dimaksud dengan orang yang dikutuk di atas pohon. Orang yang tergantung di atas pohon adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Firstly, what does it mean for someone to be cursed who is hanging from a tree? Nah, saudara, waktu kita melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 tadi, When we see what the Apostle wrote in Galatians chapter 3, verse 13, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana itu merupakan satu kutipan dari buku di dalam Perjanjian Lama yang bernama buku Ulangan, kitab Ulangan, Deuteronomy. So what the Apostle Paul wrote is a quote from an Old Testament book called Deuteronomy. Jadi kalau saudara lihat kitab suci saudara Perjanjian Lama, maka buku Ulangan adalah buku yang kelima. So if you look in your Bibles, the book of Deuteronomy is your 5th chapter. Nah, Fifth book. Kenapa buku Ulangan itu ditulis? Untuk siapa buku Ulangan itu ditulis? Why was the book of Deuteronomy written, and for whom was it written? Kitab Ulangan atau buku Ulangan itu ditulis khususnya untuk generasi kedua orang-orang Israel yang mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. The book of Deuteronomy was written for second generation Jews who had been freed from Egypt. Jadi seluruh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka akhirnya harus putar 40 tahun di padang gurun untuk membuat generasi pertama itu mati tanpa mereka pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. So when the Israelites left Egypt, they had to wander in the wilderness for 40 years so that the first generations of Israel would die before they would reach the promised land. Mengapa? Karena mereka pada waktu hendak masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka memilih untuk tidak percaya kepada Allah yang selama ini memimpin mereka. Why? Because before they entered the promised land, they decided to disbelieve the God who had freed them. Sehingga akhirnya hanya generasi kedua yang diizinkan masuk 40 tahun kemudian. And consequently, it is only the second generation who is allowed to enter into the promised land. Pada waktu generasi kedua itu akan masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Musa dia mengulangi lagi apa yang Allah itu katakan dan sejarah bangsa mereka generasi pertama di padang gurun. So when they were about to enter the promised land, Moses once again repeated their history and all of the things that God had done and said to them in the book of Deuteronomy. Dan Musa di dalam kitab Ulangan itu mengatakan, sekarang kepadamu aku minta kamu pilih, apakah kamu mau pilih mati atau pilih hidup? And in the book of Deuteronomy, Moses says, now I challenge you to choose life or choose death. Dan di dalam kitab Ulangan kalau saudara baca itu ada begitu banyak hal yang kemudian mendatangkan maut dan mendatangkan hidup. And if you look at the book of Deuteronomy, there are many things which either lead to life or lead to death. Ya, jadi ini merupakan kayak semacam kitab perjanjian antara Israel kedua dengan Allah, Israel 2.0 dengan Allah yang akan pimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. So it is sort of a book of covenant 2.0 between the people of Israel and God. Nah, waktu di dalam kitab Ulangan tersebut, di dalam Ulangan pasal yang ke-21, itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa semua orang yang melanggar kitab
perjanjian dengan Allah dan mereka dihukum mati dan mereka digantung di atas pohon, itu menandakan bahwa orang itu sudah terputus dari Allah. Orang itu sudah cursed. So in chapter 21, there is a verse which says that those who disobey God are going to be hanged on a tree as if they are cursed by God. Karena apa? Karena orang itu sudah kayak fall from standard yang Allah itu berikan di dalam kitab Ulangan. Because these people have fallen from the standard that God has given them. Jadi dari sekian banyak kejahatan Bapak Ibu sekalian, ada kejahatan-kejahatan tertentu yang itu dianggap sebagai satu hal yang betul-betul sangat puncak sehingga akhirnya orang itu ketika mati harus dipertontonkan di depan publik dengan digantung di atas pohon. From so many sins, there are some that are truly more evil than others and are deserving of this person being looked upon on the tree in front of everyone. Di dalam sejarah orang-orang Yahudi, nah sekarang kita ngomong sejarah apa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi tentang kitab Ulangan bagian itu. In the history of the Jews, so we're going to talk about what the Jewish people understood about this Di practice. dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka mengerti bahwa orang yang layak untuk digantung ketika dia mati, dipertontonkan di depan umum, itu adalah orang-orang yang mereka sudah menghujat Allah atau mereka sudah melakukan national treason, pengkhianatan kepada seluruh bangsa Yahudi. So in the Jewish understanding, those who deserve to be hung on the tree for everyone to look at are people who have either blasphemed against God or performed national treason. Nanti kita akan coba lihat beberapa contoh. So we'll look at a few examples. Tetapi salah satu hal yang kemudian dikatakan di dalam tradisi Yahudi, dalam Mishnah, But something that is written in the Jewish tradition in the Mishnah, mereka mengatakan bahwa salah satu hal yang orang itu tidak bisa kerjakan ketika dia digantung di atas pohon atau di atas tiang gantungan adalah that there's something that a person who is hung on the tree cannot do adalah dia tidak lagi bisa berlutut, itu seakan-akan dia minta ampun kepada Allah atau kepada orang yang dia pernah jadikan korban. that is, they can no longer kneel for repentance before God or before others who they have wronged. Jadi buat orang-orang Yahudi yang namanya bodily expression itu betul-betul sangat penting karena itu mengekspresikan apa yang di dalam hati. So for the Jewish people, bodily expression is very important because it expresses what's in the heart. Mungkin agak lain sama kultur kita yang modern ya. Kita lebih menekankan tentang our inner self. Maybe it's very different from our modern culture because we focus more on the inner self. It's the thought that counts gitu ya. Pokoknya maksudnya baik gitu, maksudnya baik. It's the meaning that counts. Tapi buat orang-orang Yahudi tidak itu. Apa yang kita mengerti di dalam batin kita itu mesti bisa diekspresikan secara fisikal melalui tubuh kita. But that's not the case with the Jewish people. What we feel on the inside is something we have to be able to express in our body. Sehingga kadang-kadang pada waktu orang, memang biasanya ketika orang Yahudi berkabung, mereka bisa merobek jubah mereka lalu menaruh abu atas kepala mereka itu sebagai physical expression dari apa yang betul-betul mereka rasakan di dalam hati. So very often when the Jewish people gathered together, they would tear their robes and pour ashes on their head as an expression of what they are feeling, the grief they are feeling inside. Nah, dengan membuat orang yang dianggap kriminal itu tergantung di atas tiang gantungan atau di atas pohon, itu membuat tubuh orang tersebut sudah tidak ada lagi punya kesempatan untuk dia kneel down, just to express repentance. For this criminal to be hung on the tree means that they no longer have the ability to kneel to express their repentance. Jadi dalam keadaan seperti itu, orang-orang Yahudi itu melihat ketika orang itu digantung pada waktu mati, mereka tidak lagi bisa diterima oleh bumi tempat orang hidup itu ada, maupun juga oleh langit tempat Allah dan seluruh angelic beings itu tinggal. So these Jewish people saw that when someone is hung on the tree, they can no longer be accepted by this earth that they are on, and they can also no longer be accepted by heaven. Nah, saya tidak tahu apakah saudara cukup akrab dengan kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama. I'm not sure how familiar you are with the stories in the Old Testament. Tapi dalam Perjanjian Lama itu ada paling tidak, saya mau angkat dua contoh tentang orang-orang yang ketika mereka mati itu mereka mati tergantung, mereka tidak mati secara wajar. There are at least two examples of people who died hung, and they did not die in a dignified way. Yang pertama ada orang bernama Absalom.
Firstly was a man named Absalom. Absalom ini siapa? Dia adalah anak dari King David yang akhirnya berusaha untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya supaya dia sendiri bisa menjadi raja. So who is Absalom? Absalom is one of King David's sons who tried to overthrow his own father and take over power. Lalu akhirnya pada waktu rencananya gagal, maka Absalom itu dia berusaha untuk lari dari David dan seluruh pasukannya. And when his plan failed, Absalom tried to run away from David. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Absalom itu lari mengendarai mule, kuda atau keledai, pada waktu dia lari itu ada sebatang pohon, sebatang dahan yang dia tidak lihat, sehingga akhirnya ketika dia melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya kepalanya itu tergantung di dahan tersebut. Dia mati, dia akhirnya tergantung di sana. So there was he was riding on a donkey quickly through the forest, and he did not see that there was a branch, and he got hung on this branch. Lalu akhirnya tentara Daud itu pada waktu melihat Absalom tergantung, mereka langsung tombak itu tubuh Absalom yang waktu itu masih hidup. And the soldiers in David's army, when they saw Absalom there, they speared him to death. Karena apa? Karena orang-orang itu melihat bahwa orang yang tergantung seperti ini, karena dia sudah melawan orang yang Allah itu sendiri urapi, maka dia sedang melawan Allah sendiri. It's because they saw that someone who is hung like this is someone who has rebelled against the anointed one from God, and so has rebelled against God himself. Alasan kenapa orang akhirnya harus mati tergantung menurut tradisi Yahudi adalah ketika mereka melakukan blasphemy. The other reason why someone might be hung in the Jewish tradition is because of blasphemy. Dan mengejar orang yang diurapi Allah untuk dimatikan itu adalah tindakan yang secara tidak langsung menghujat Allah sendiri. And chasing after the anointed one of God to kill them is the same as blaspheming against God. Hal yang kedua adalah waktu saudara melihat kitab Esther itu ada satu orang bernama Haman. If you look at the book of Esther, there is also a man named Haman. Ini sudah ribuan tahun dari sejak kisah Daud dan Absalom. This is thousands of years after the story of David and Absalom. Sorry, mungkin ratusan tahun ya, bukan? Maybe hundreds of years. Orang-orang Israel itu sudah dibuang ke tanah Persia. The Israelites had been thrown into the land of the Persians. Lalu Haman dia punya rencana bagaimana kita harus melakukan genosida kepada semua orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. And Haman planned, how is it that we can commit genocide to all of the Jews living in our lands? Ya, long story short, akhirnya Allah itu memakai Esther bersama juga dengan sepupunya Mordekai untuk menggagalkan rencana Haman. Long story short, the Lord used Esther and also her cousin Mordecai to prevent this plan. Dan Haman yang tadinya hendak menggantung Mordekai di atas tiang gantungan, sekarang dia akhirnya harus sendirinya digantung karena Allah itu menggagalkan semua rencananya. Itu beautiful story. Saudara bisa baca di kitab Esther. And Haman, who desired to hang Mordecai, ended up getting hung himself because God foiled all of these plans. It is a very beautiful story. You can read it yourself. Kenapa Haman dibiarkan mati tergantung? Karena dia melakukan ini, punya rencana untuk melakukan pembinasaan genosida kepada seluruh umat Allah. Why was Haman allowed to be hanged? That's because he had the plan to commit genocide to all of God's people. Dia memusuhi seluruh bangsa pilihan Allah sehingga itu sama dengan dia memusuhi Allah sendiri. He made enmity with all of the people of God, which is the same as being at enmity with God. Nah, saudara, waktu saudara mendengarkan ini semua, maka kita sekali lagi mesti mengerti bahwa ayat itu yang mengatakan bahwa orang yang tergantung di atas pohon itu adalah orang terkutuk, itu berarti adalah orang yang betul-betul sudah melanggar dan sudah jatuh dari semua standar yang Allah itu tetapkan. So you have to understand the verses said, as cursed is everyone who is hanged on a tree, means that a person who is hung has truly failed all of the standards that God has ordained. Waktu kita mendengarkan bagian ini ya saudara, kita mungkin merasa, well itu cerita praktek kuno ribuan tahun orang-orang Israel, ancient Israel yang kita mungkin juga nggak terlalu, siapa sih yang mau ngerjakan hal itu misalnya sekarang? When you listen to this part, you might think, oh, well, it's irrelevant. It's just a very old tradition of the Jews. Who would do that nowadays? Kisah tentang kumpulan orang-orang yang akhirnya meninggalkan standar sehingga akhirnya mereka mengalami kayak semacam kebinasaan dan mereka merasa dan mereka harus diperlakukan, mereka ditolak oleh langit dan bumi. There's the story of people who have failed the standard and now they have to be punished and they're rejected by heaven and by earth.
Nah, saudara, sebenarnya waktu kita memikirkan bagian ini, kita mesti mengetahui bahwa waktu kita menjadi orang-orang yang waktu kayak Western culture itu semakin lama semakin jauh dari Tuhan dan meninggalkan kekristenan, But you have to know that the further that the Western culture leaves God, maka kita masih punya masalah yang sama. we still have the same problem. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang kita tuh punya semacam satu standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri capai. Foundationally, we all have our own standards. Saya kadang-kadang kalau misalnya lihat itu Instagram, Sometimes when I look at Instagram, itu ada kadang-kadang postingan-postingan yang mengatakan, misalnya kayak ini, misalnya 10 things that 10 things that I should tell my 20 years younger self to do. Bisa kayak gitulah. I don't know if that English makes sense. there are posts that say, there are 10 things I would tell my 20-year-old self. So many things Jadi like misalnya that. ada orang umur 50, terus dia pikir gini, aduh seandainya saya tahu hal-hal ini ketika saya umur 20, itu hidup akan lebih berubah sekarang. So maybe someone who's 50 years old and they think, if only I knew all of these things when I was young, my life would be different. Misalnya Pak, I wish saya nggak misalnya buang-buang waktu dengan minum bir, mending makan lebih banyak protein sama nge-gym dan segala macam. I wish that I didn't waste my life drinking alcohol and instead gymmed and ate more protein. Saya mending menghabiskan waktu ketika umur 20 misalnya tidak dengan clubbing tapi dengan hal-hal yang lain misalnya. I wish that when I was 20, I didn't waste my time clubbing. Instead, I wanted to do other things. Bagaimanapun juga ya saudara, pada waktu kita itu mau mencoba untuk hidup di dalam bahkan kultur yang sama sekali menolak akan adanya Allah, kita tetap tidak bisa lepas dari yang namanya standar, sesuatu yang kita ingin capai, kayak standard of excellence yang kita ingin capai. Even as we live in a culture that wants to free itself entirely of God, we cannot be free of our own standards. Itu terjadi bukan hanya sekedar di Instagram saja, tapi juga di dalam relasi kita sehari-hari. It occurs not just in Instagram, but also in our daily relationships. Ya kadang-kadang anak-anak itu misalnya mereka mengerjakan kayak homework itu, mereka have this kind of project. Mereka kadang panggil orang tua untuk kemudian mereka minta orang tua itu menilai apa yang mereka kerjakan. Sometimes children have homework or they have projects and they'll ask their parents to tell them how well they did. Somehow kita tahu kita ada satu standar yang kita tuh mesti capai. Dan itu embedded di dalam hati nurani kita. Somehow we know that there is a standard that we must reach and this is embedded in our conscience. Nah, ya, Daddy, mana gambar lebih bagus nih? My rabbit or her rabbit or his rabbit misalnya. Daddy, which picture is better, this rabbit or that rabbit? Kadang-kadang juga ada kayak semacam project-project di dalam sekolah di mana anak itu mesti kasih yang namanya bikin time capsule. Sometimes children also have to make projects like time capsules at Lalu school. di time capsule itu mesti kasih tahu misalnya ya apa yang kamu ingin capai ketika kamu nanti reach misalnya 20 tahun lagi. And sometimes in the time capsule you have to write what I would like to achieve in 20 years' time. Nah, saudara bayangkan orang-orang seperti ini ketika mereka misalnya di dalam waktu 10-20 tahun lagi mereka buka time capsule mereka dan mereka membandingkan apa yang mereka itu inginkan untuk capai dengan kondisi mereka hari itu apa? Itu will be at the day of judgment. You can imagine that when someone breaks open this capsule in 20 years' time and they compare what they thought their life would be compared to what it is, that this is a day of judgment for them. Apa yang kita baca di dalam kitab Galatia, kitab ulangan tentang standar yang harus dicapai lalu orang tuh fall short, itu bukan urusan Israel saja, ancient Israel, tapi juga urusan kita hari ini. Saudara. So we read in Galatians and Deuteronomy about a standard that must be reached that we are unable to achieve. This is not an ancient problem confined to the Jews. This is also our problem. Karena di dalam diri kita manusia itu kita punya satu ideal yang kita tuh ingin untuk capai, kita ingin untuk raih. Because within us there is a standard that we are hoping to achieve. Ada hal yang paling penting yang saudara itu tetapkan di dalam hidup yang itu akan menjadi cara saudara untuk mengukur apakah hidup saudara itu sukses atau tidak. There are most important things in your lives by which you measure your success. Saya minggu ini baca satu artikel yang mengatakan kira-kira seperti ini. This week I read an article which said, At the end of the day, pada akhirnya kita semua itu akan ditelan oleh apa yang kita itu sembah. at the end of the day we will be swallowed up by what we worship. Kalau kita tuh misalnya worship karir, If we worship career, maka hidup kita itu akan kemudian dibuat naik turun oleh standar karir tersebut.
then our life's ups and downs will be determined by the career that Kita we have. akan very sangat sangat depresif ketika kita melihat misalnya kayak karir kita stuck gitu. We'll be very depressed if we're stuck in our career. Waktu kita mau coba menaikkan karir, mungkin kita akan meninggalkan keluarga, waktu untuk melayani dan waktu untuk bertumbuh dengan Tuhan dan seterusnya. When we try to chase our career, we might leave our family behind and also our obligations to God. Kenapa? Karena waktu kita menetapkan hal itu ya, karir sebagai satu hal yang kita paling tinggi, ini menjadi apa? Ini menjadi standar yang kita tetapkan untuk mengukur seberapa sih saya itu worthy. Why? Just because when we place our career as a higher standard, it is the ruler by which we measure how successful we are. Apalagi misalnya, And all the more, waktu misalnya kita menetapkan ini ya, misalnya yang namanya, ya karena banyak family, misalnya anak children, itu sebagai satu standar yang kita mesti kejar, itu yang namanya anak kita itu at the end of the day akan menelan kita. if we place our children as the high standard that we have to chase after, then our children will eat us alive. Pada waktu mereka misalnya underperform dibandingkan dengan teman yang lain itu, kita bisa very insecure, kita merasa kita dihakimi. If, for example, they underachieve compared to some of their peers, you'll feel like you failed. Kita merasa kita itu ditolak. Misalnya kita tertolak oleh orang-orang yang anaknya lebih sukses, dan kita juga merasa tertolak oleh langit. Kenapa Tuhan tidak misalnya kasih anak saya yang lebih pintar dan segala macam. Sorry children, just illustration. You'll feel rejected by other peers who are doing better than you, and also by God. Like you might say, God, why did you not give me more intelligent children? Ya, and to be fair juga children, misalnya mereka melihat bahwa my parents is the standard I should measure myself. And children in the same way, if they think, well, my parents are the standard by which I measure myself. Ya, mungkin kamu juga akan merasa under judgment ketika melihat, kayaknya anak lain lebih happy di keluarga situ. Maybe you also feel under judgment if you feel like, oh, it looks like other kids are happier in their families. Misalnya lain waktu kita melihat banyak namanya my relationship itu menjadi dengan orang lain itu menjadi yang paling penting gitu. If my relationship with another person is the most important thing, relasi itu juga akan menelan kita. Once that person leave you, you're gone. Gonski, dead. that relationship will swallow you up because when that person leaves, you are gone. Sehingga pada waktu saudara misalnya, kalau saudara nonton Lord of the Rings, If you watched Lord of the Rings, itu yang namanya my precious. Itu my precious. Itu akan menelan semua orang yang punya, yang kejar. you see that there is the my precious, and this is something that will swallow up anyone who goes after it. We have the standard, saudara. We still have that standard. And at the end of the day, kita akan, from time to time, kita akan merasa tergantung. Like people reject us and we feel like God also just somehow does not approve our dream. We have these standards, brothers and sisters, and there are times in our lives when we feel like people reject us, and God Himself has rejected us and not allowed us to achieve our dreams. Satu kali ada satu orang ini ya, psychologist very famous, Sigmund Freud. There is a very famous psychologist called Freud, Terus dia mengatakan hal seperti ini. and he says this. Itu gara-gara di dalam Western culture kita tuh punya kayak semacam satu standar. Akhirnya standar moral itu membuat kita selalu senantiasa merasa bersalah. Because in the West we have a standard, it is the standard that causes us to persist in our feelings of guilt. Waktu kita fail mencapai standar itu kita selalu merasa guilty. When we fail to reach the standard, we feel guilty. Lalu dia membayangkan nanti pada waktu satu kali seluruh Western culture itu bisa membuang Allah, maka tidak akan ada lagi namanya guilty feeling. And he imagined that one day when we get rid of God, then we will no longer have guilty feelings. Dan pada waktu tidak ada guilty feeling itu adalah satu sukacita yang paling besar karena kita tidak akan pernah terganggu di dalam batin kita. And living without guilt is the most wonderful thing because we will no longer ever feel hung in our conscience. Tapi kian saudara, orang tuh nggak bisa untuk hidup tanpa guilty feeling karena orang tuh somehow masih punya standar yang dia buat masing-masing. But the problem is that there is no one who can live without guilt because each of us have our own standards. Ada satu orang ini ya, ada satu orang sosiolog bernama Wilfred McClay. There is a sociologist named Wilfred McClay. Lalu dia tulis satu artikel yang sangat penting yang berjudul The Strange Persistence of Guilt.
And he wrote a very important article called The Strange Persistence of Guilt. Kenapa guilt itu sangat persisten di dalam Western culture? Why is guilt so persistent in Western culture? Lalu William McClay itu dia menganalisa tentang satu hal yang sangat aneh dalam dunia Barat. Ketika dunia Barat itu merasa kita sudah membuang Tuhan, kita nggak ada lagi perlu yang namanya standar, tapi yang namanya guilty feeling itu masih ada. And William McClay observed a very interesting thing in that the Western culture has cast God aside and his standards, but the guilty feelings persisted. Tapi masalahnya adalah waktu orang itu sudah membuang Allah dan mereka akhirnya mengerti bahwa mereka tuh fail dari standar mereka. But the problem is that when someone has gotten rid of God and they have failed their own standards, Orang tuh bisa dapat pengampunan dari mana? where can they get forgiveness? Waktu orang tuh sudah buang Allah, tapi orang tuh masih punya standar ideal apa yang harus dicapai. Dan ketika orang tuh gagal, like who will forgive you? If the person has cast God aside and failed all of their own standards, well, who will forgive you? Lalu dalam artikel itu ya si William McClay itu mengatakan, makanya sekarang di Barat itu ada satu culture yang sangat aneh untuk membuat orang tuh bisa dealing with the guilty feeling. And that is why William McClay says in Western culture now we have a very strange phenomenon to help people deal with guilt. Yaitu orang sekarang dibawa untuk membuat melihat dirinya sebagai korban dan orang lain itu pelaku. And that is now people are encouraged to see themselves as victims and other people as their oppressors. Kalau saudara pernah dengar yang namanya cancel culture, itu part of the way the Western culture to deal with guilt. If you've heard of the term cancel culture, that is one of the ways in which the Western world deals with guilt. Ya, cancel culture itu adalah salah satu cara untuk orang tuh relief dari guilt-nya gitu. Cancel culture is a way for people to relieve themselves Cancel of guilt. culture itu mengatakan kalau saya hari ini bermasalah, itu orang lain yang bikin gara-gara, saya mesti cancel dia, saya mesti menghilangkan dia. Cancel culture says that today, if I have a problem, this is someone else's doing and I have to get rid of them. Pada waktu Western culture berusaha untuk menghilangkan Allah, When Western culture tries to remove God, dan mereka melakukan yang namanya cancel culture, and they do things like cancel culture, itu menandakan sekali lagi somehow tetap ada standar yang orang itu kepingin untuk capai tapi gagal, sehingga mereka perlu scapegoat itu untuk membuat jiwa mereka tenang. it shows us that these people still have a standard that they want to reach, and that is why they need a scapegoat to blame things on when things don't go their way. Oke, saudara, bagian pertama ini kita sedikit diskusi tentang apa itu mati tergantung di atas pohon. So firstly, we'll discuss what it means to be hung on a tree. Dan perasaan tergantung ya, ditolak oleh orang lain dan ditolak oleh Allah. Itu adalah satu perasaan yang kita akan terus bawa, no matter saudara mengaku atau tidak existence of God. And the feeling that we are hung, that we are rejected by others and also by God, it's a feeling that will persist regardless of whether or not you believe in God. Nah, lalu kita akan bagian pertama, sekarang bagian yang kedua. The second point. Bagian yang kedua. Nah, di dalam bagian yang kedua, waktu kita tadi melihat yang namanya Galatia pasal yang ketiga, ayat ke-13, And the second part, when we looked at Galatians 3, chapter 3, verse 13 just now, sekali lagi saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mengingatkan. I'll read it again for you to remind you. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Kristus itu mati tergantung di atas pohon, di atas salib. Christ died hung on a tree. Nah, saudara, kenapa Paulus kutip ayat itu untuk menjelaskan kematian Kristus? Why does Paul quote this verse to explain the death of Christ? Kemungkinan besar adalah karena waktu Paulus itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi tersebut mereka sangat sulit untuk mau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias, karena mereka tahu Yesus Kristus itu mati tergantung di atas kayu salib. That is because when Paul was preaching the gospel to the Jews would have found it very difficult to believe upon Christ who was hung on a tree. Dan orang-orang Yahudi yang mereka itu sudah besar di dalam kultur ini, kultur perjanjian lama, mereka tahu kalau orang itu mati tergantung seperti itu menandakan bahwa dia sudah dikutuk oleh Allah. And the Jews who grew up with knowledge of the Old Testament knew that if someone was hung like that they have been rejected by God.
Tetapi yang sangat aneh adalah Paulus itu kemudian justru menggunakan ayat yang sama tentang orang yang mati terkutuk di atas pohon itu sebagai semacam satu pembelaan untuk dia memperlihatkan betapa mulianya Yesus Kristus. But what is strange is that Paul uses this verse about a man being hung on a tree as a defense about the glory of Jesus Christ. Kenapa Mesias yang dijanjikan Allah itu turun dan sudah membuat begitu banyak tanda-tanda dan juga perkataan-perkataan yang sangat indah? Why is the Messiah who had been anointed by God, who came down and said and did so many wonderful things? Itu harus mati tergantung di atas kayu salib. Why did he have to die on the cross? Kenapa Mesias itu harus diperlakukan sebagai orang yang mati di dalam kutukan Allah? Why did the Messiah have to be treated as someone who was cursed by God? Nah, Paulus di dalam ayat Galatia pasal yang ketiga, ke-13 itu mengatakan Mesias itu, Yesus Kristus itu mati, ya dia mati tergantung dan itu menandakan bahwa dia di bawah kutukan Allah, itu adalah karena dia melakukannya untuk mengabsorb, untuk menanggung kutukan yang harusnya itu kita terima. In the book of Galatians, he says that Jesus must be cursed and hung upon a tree because he is absorbing the curse that ought to have fallen upon us. Dan itu menandakan apa? And what does that mean? Itu menandakan bahwa semua kita itu harusnya mati tergantung di atas pohon itu. Harusnya setiap kita itu mati dengan kita sadar bahwa kita tidak lagi diterima oleh Allah dan tidak bisa diterima oleh siapapun di dalam this living world. This shows that each of us should have died on the cross, that we are no longer accepted by God or by earth. Sekali lagi ya, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Paulus mengatakan sekarang setelah engkau tahu bahwa Yesus Kristus itu mati dari kayu salib, kamu mesti tahu kematiannya itu adalah kematian yang menebus kita. Paul states that when you see now that Jesus has died on the tree, you must know that his death has redeemed you. Kematiannya itu adalah kematian yang membeli kita dari kutukan yang harusnya menimpa kita. His death has bought you from the curse that ought to fall upon you. Saudara, istilah Yunani yang digunakan untuk menebus, The Hebrew term for redemption is, namanya ex agorazo. that is exagorazo. Saudara tahu ex itu apa? Ex itu keluar. You know what X is? X is leaving. Saudara tahu agora? You know agora? Well, kalau saudara ini ya, kalau saudara belajar misalnya kayak Hellenistic culture, itu biasa di dalam setiap kota itu ada satu tempat yang namanya agora. If you learn about Hellenistic culture, in every city there is an agora. Agora itu adalah satu pasar umum di mana orang itu bisa jual beli, termasuk jual beli budak. An agora is a public marketplace where people can sell and buy various things, including slaves. Di dalam bagian ini, maka Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah meredeem kita. Dia sudah ex agorazo, dia sudah membeli kita keluar dari pasar itu dengan cara dia naik ke atas kayu salib. Here, the Apostle Paul says that Jesus has redeemed us. He has ex agorazo. He has bought you out from the marketplace and freed you. Saudara, waktu tadi kita bicara bahwa yang namanya pohon itu adalah tergantung di atas pohon itu adalah simbol kutukan Allah. When we say that being hung on a tree is a symbol of the curse of God, Yang namanya tergantung di atas pohon itu adalah satu bentuk ekspresi dari kegagalan kita mencapai standar kita, being hung on a tree is an expression atau standar Allah. of us failing to reach our own standards or God's standards. Maka di dalam iman Kristen itu ada yang namanya berita Injil. Then in the Christian faith there is the gospel Yang itu membedakan iman Kristen dengan semua iman di dalam seluruh dunia. that differentiates Christianity from every other faith. Yaitu apa? What is it? Sekali lagi ada pribadi yang dia naik ke atas pohon yang terkutuk itu untuk menebus kita, untuk membeli kita dari pasar perbudakan itu. Once again, there is a man who went up onto a cursed tree to buy us, to redeem us from the marketplace of slavery. Ada orang seperti itu. There is a man like Ada that. person seperti itu di dalam iman Kristen. There is a person like that in the Christian faith. Akibatnya apa, saudara? What does it mean? Waktu kekristenan itu mengatakan bahwa semua orang yang harusnya naik ke atas pohon karena kita semua tidak ada yang bisa memenuhi standar Taurat itu dan orang itu mati buat kita.
amazing in Christianity when it says that we all ought to go up onto that tree to be hung because none of us can fulfill the standard. Maka di dalam kekristenan kita menemukan yang pertama-tama yang namanya forgiveness. We find in Christianity, firstly, forgiveness. Somehow kita tahu kita semua sudah fail. We somehow know that we have all failed. Waktu saudara hari ini kita di sini nggak terasa, tapi kalau di Indonesia kita tahu bulan ini adalah bulan yang paling penting untuk orang Islam karena ini adalah bulan yang namanya Ramadan, fasting month. We don't really feel it here in New Zealand, but in Indonesia you will know that this is the most important month for the Muslims, that is Ramadan. Di dalam bulan Ramadan maka orang Islam itu berpuasa selama 30 hari. In Ramadan, and the Muslims fast for 30 days. Dan mereka berusaha untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan, amal. And they try to do as many good deeds. Karena di dalam bulan ini maka yang namanya pintu rahmat Allah itu dibukakan paling lebar. Because in this month, the doors of the grace of God are opened the widest. Kalau bisa mati di bulan ini itu bulan penuh berkah. If you can die in this month, it is a good month for you. What is the point of Ramadan misalnya? What is the point of Ramadan? Misalnya Ramadan itu menandakan bahwa orang itu sadar, saya itu sudah fall short dari standar Allah. Ramadan says that people realize that they fall short of the glory of God. Dan saya perlu namanya forgiveness. And I need forgiveness. Dan saya perlu untuk achieve, untuk obtain that forgiveness dengan cara saya melakukan ini dan itu. And I need to achieve and obtain forgiveness by doing this and that. Di dalam iman Kristen, saudara, In Christianity, maka Alkitab itu mengatakan yang namanya standar Allah itu terlalu tinggi untuk orang itu bisa capai. the Bible states that God's standard is far too high for humans to achieve. Apa nasib dari orang-orang Israel yang mereka sudah punya Taurat di dalam tangannya itu? What was the fate of the Israelites who already had the Torah in their hands? At the end of the day, mereka semua harus keluar dari tanah perjanjian. At the end of the day, they all had to leave the promised land. Mereka mengalami yang namanya exile, pembuangan ke Babilonia, ke tanah kafir. They experienced exile to a pagan land, to Babylon. At the end of the day, kalau saudara melihat semua yang seluruh sejarah Israel, tidak ada satu orang pun yang bisa mereka mentaati yang namanya hukum Allah. If you look at the history of Israel, there was not a single person who could obey all the commands of God. Mereka perlu apa? Tapi waktu sekali lagi Injil itu mengatakan Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib untuk absorb itu kutukan Allah, kita memperoleh yang namanya forgiveness. Once again, when the Bible says that Jesus went on the cross to absorb all of our guilt, that is where we find forgiveness. Free forgiveness karena harganya itu Allah sendiri yang bayar karena kita tidak sanggup untuk mentaati Torah itu. History of Israel sudah membuktikannya. Free forgiveness because it is God who has paid the price because we are unable to do it. The history of Israel shows us that. Saya beberapa minggu ini saya banyak sekali itu ya dengerin khotbah para bante itu. In the past few weeks, I've been listening to sermons Buddhist monk. of Buddhist monks. Like Buddhism is always fascinating to learn like for me. Bukan karena saya botak, tapi ya just fun. It's not just because I'm bold, it's fun for me. Like, di dalam Buddhism pun itu juga diajarkan orang tuh mesti mengampuni kan. Orang juga perlu berbuat kasih. So in Buddhism it teaches that people must forgive, that people must do good deeds. Tapi sekali lagi kalau saudara mempelajari yang namanya Buddhism gitu, meskipun saya tuh mengampuni orang yang bersalah kepada saya, But in Buddhism, you see that even though I forgive someone who has done wrong against me, tapi itu nggak betul-betul ada forgiveness yang tuntas. there is no ultimate forgiveness. Karena saya bisa mengampuni kesalahannya hari ini untuk meringankan dia dari perasaan bersalah dan seterusnya. Because I can forgive them today to relieve them from their feelings of guilt. Tapi apa yang saya kerjakan kepada dia, waktu saya mengampuni dia, itu tidak membebaskan dia dari seluruh lingkaran samsara yang dia mesti ikuti selanjutnya karena dia sudah berbuat salah di dalam kehidupan yang ini. Dia tetap mesti bayar itu semua. But even though I forgive him today, it does not free him from the cycle of reincarnation. This is something he still has to go through because this is a wrong that he has conducted in his life. Forgiveness itu apa sih? What is forgiveness? Yang namanya pengampunan itu berarti saya tahu kamu salah and you are not perfect dan kamu have done terrible things and yet saya terima kamu dan saya akan bayar harganya. Itu forgiveness.
Forgiveness says, I know that you are not perfect and you have done horrible things, but I accept you and I pay the price. Kalau misalnya, oke, sekarang kamu sudah berbuat salah, sekarang kamu mesti beresin semua kesalahanmu dulu sampai beres. Well, if you say, oh, I forgive you now, but you have to make all of your wrongs right first. Dan it's not forgiveness. Itu bukan keampunan. Iya, betul. Itu bukan pengampunan. Itu apa? Itu memang ganti rugi. That is just getting some good back. Forgiveness itu berarti saya menerima engkau dan saya akan bayar harganya even though kamu yang berbuat kesalahan, dan itu yang dikatakan di dalam kekristenan. Forgiveness says, I accept you and it is I who will pay the price. And that is what Christianity offers. Selain forgiveness, saudara, yang kedua juga adalah freedom. Other than forgiveness, we have freedom. Freedom. Waktu kita itu hidup di dalam dunia, When we live in the world, kita menjalani hidup itu yang sangat diikat oleh berbagai macam hal. we live a life that is bound by so many factors. Kita diikat misalnya oleh masa lalu kita. We are tied down by our past. Dan kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana kita bisa lepas dari apa yang kita sudah kerjakan di dalam masa lalu. And we don't know how we can be freed from what we did in the past. Yang sangat aneh, saudara, di dalam di dalam kekristenan, What is strange is what was done in Christianity. waktu Rasul Paulus itu sebelum dia dipanggil oleh Allah menjadi rasul, dia sudah mengerjakan begitu banyak kejahatan kepada gereja. When the Apostle Paul was called into apostleship, prior to this he had done many bad deeds. Tetapi waktu Paulus itu mengerti apa itu Injil, But when Paul understood the gospel, ini yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus, this is what the Apostle Paul said. tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman bagi mereka semua yang ada di dalam Yesus Kristus. There is no longer any condemnation for those who are in Christ Jesus. Freedom, saudara, karena orang sudah melihat Yesus Kristus itu menyerap kutukan tersebut. Freedom because we can see that Christ has absorbed the curse for us. Sekali lagi, waktu saudara itu punya apapun di luar Allah yang saudara itu kejar, my precious saudara itu akan menelan saudara. Once again, if you have something in your life other than God and you are chasing it as your precious, it will consume you. Saudara akan ukur diri saudara dari seberapa orang lain itu respon kepada saudara, dari apa yang saudara bisa miliki, apa yang saudara bisa capai, dan seterusnya. You'll measure yourself by how people respond to you, how the things that you own. Tapi, let's say saudara bisa mencapai semua yang saudara punya di dalam dunia ini. But let's say you can achieve everything that you wanted in this world. Jangan lupa, masih ada terakhir sekali itu, masih ada kematian yang akan menghabiskan semua yang saudara itu capai. Don't forget that there is still death that will obliterate everything that you have achieved. Tapi sekali lagi di dalam Injil bukan hanya ada forgiveness yang diberikan, tapi juga sekaligus freedom yang akhirnya keluar karena kita tahu bahwa kita tidak mengukur diri kita dengan apa yang kita miliki, tapi dari apa yang Yesus Kristus itu kerjakan di atas kayu salib. But in the Bible we'll see that there is not only forgiveness, there is freedom because we know that we are not judged based on what we have achieved, but only upon what Christ has done. Di dalam dunia ini, apapun kegagalan saudara, maka nilai saudara, seberapa penting saudara, itu diukur dari apa yang sudah terjadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. In this world, regardless of your personal failures or your success, it is only measured by the work of Christ on the cross. Kalau Allah sudah rela meninggalkan sorga menjadi manusia dan mati buat saudara, ya kira-kira segitu yang saudara bisa lihat berapa berharganya saudara. If Christ was willing to leave heaven to come to earth to die for you, well, that is your worth. Dan itu akan membuat saudara betul-betul free. Saudara, di dalam kekristenan itu kita punya kayak certain ini ya, kayak semacam safe haven gitu. Satu tempat yang sangat aman yang membuat saudara itu tidak tergoncangkan apapun yang terjadi dalam hidupmu. That frees you. In Christianity, we have a safe haven where nothing can shake us. Selain freedom, yang ketiga juga adalah fulfillment. Other than freedom, we also get fulfillment. Forgiveness, freedom, yang ketiga adalah fulfillment. Forgiveness, freedom, and fulfillment. Sekali lagi ya, soal ini bicara tentang apa sih keunikan iman Kristen.
where we talk about the uniqueness of Christianity. Di dalam iman Kristen, maka kematian dan kebangkitan Kristus itu menjamin bahwa desire saudara yang paling besar sebagai orang Kristen, yaitu diri Tuhan sendiri, itu akan satu kali dipenuhi. In Christianity, we state that the greatest desire that we have in our hearts, that is God himself, will one day be fulfilled. Di dalam iman Kristen, maka pengharapan saudara akan langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, di mana semuanya akan di-restore menjadi baik kembali, itu akan dipenuhi. In Christianity, your greatest desire for a new heaven and earth where there will no longer be any tears or any sorrow will become a reality. Di dalam iman Kristen, maka apa yang selalu dibayangkan oleh anak-anak perempuan dari kecil itu betul-betul akan terjadi. In Christianity, your dreams as a child come true. Saya pernah satu kali ketemu dengan satu teman yang mengatakan waktu dia kecil itu dia sudah langsung bayangin yang namanya itu adegan pernikahan itu. Jadi istilah happily ever after itu sudah betul-betul ada di dalam benaknya. There was a friend who told me that from the time they were young, they had an image of a beautiful marriage and wedding that happily ever after was stuck in their minds. Di dalam kekristenan, maka yang namanya impian happily ever after itu betul-betul dipenuhi karena apa? Karena Yesus Kristus sudah bangkit kembali. Dan itu menjanjikan adanya dunia yang baru akan datang. But in Christianity, the idea of happily ever after is something that is indeed real because God will create a new heavens and earth. Apa bedanya sekali lagi kekristenan misalnya dengan Buddhism? And once again, the difference between Christianity and Buddhism. Di dalam Buddhism, maka waktu orang menginginkan sesuatu, maka keinginannya itu yang menjadi sumber masalah. Keinginan itu harus kemudian dihilangkan. In Buddhism, when you desire something, that is your problem. You have to stop desiring it. It must be taken away. Pada waktu orang itu lapar, When you are hungry, maka rasa laparnya yang dihapuskan. then you must take away your hunger. Di dalam kekristenan, In Christianity, waktu orang itu lapar, when someone is hungry, maka ada feast yang disiapkan. there is a feast that is prepared. Karena apa? Why? Karena Yesus Kristus yang dari sorga itu sudah datang dan dia sudah mati dan dia sudah bangkit menghapuskan semua kutukan yang menimpa saudara. Ada hidup baru yang dia janjikan. It's because Jesus Christ has come down to earth. He has gotten rid of sin and he has made a new heaven and earth. Paulus itu bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu dia bukan mati terkutuk karena dosanya, tapi dia mati karena dia menanggung kutukan dosa yang harusnya menimpa kita. Jesus Christ did not die on the cross, did not die cursed because of his own sins, but because he took upon himself our own curses. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Why could Paul say this? Ini semua bukan hanya sekedar permainan teologi di dalam pikiran Paulus. This is not just theological play in Paul's mind. Tapi Paulus sendiri dia bisa punya confident bahwa matinya Yesus Kristus itulah kematian yang menggantikan kita. Karena apa? Karena Paulus itu dia sudah berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. But Paul himself could be confident that Jesus' death is a substitution for us because he has met the risen Christ. Kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan matinya di atas salib itu bukan mati karena dosanya sendiri. His resurrection proves that his death was not a consequence of his own sins. Matinya Yesus Kristus yang akhirnya disertai dengan kebangkitan menunjukkan bahwa kematiannya itu adalah satu kematian yang diperkenan oleh Allah. His death that is accompanied by his resurrection shows us that his death is one which pleased God. Dan pada waktu kita memikirkan tentang hidup Paulus sendiri, saudara, When we think about Paul's own life, bahwa orang yang selama belasan tahun di dalam seluruh hidupnya dia menganiaya gereja, lalu bisa satu malam dia menjadi orang Kristen dan melayani Yesus Kristus. he's someone who persecuted the church for decades and then overnight he became a Christian. Orang yang dibesarkan di dalam tradisi Farisi yang dia juga percaya kenapa Yesus Kristus dan semua orang yang mengaku Kristen itu harus dibinasakan, itulah karena Yesus Kristus itu mati dan kayu salib, dia tidak mungkin adalah Mesias. He was brought up in the tradition of the Pharisees and he believed that there was no way that Jesus could be the Christ because he died cursed. Lalu akhirnya dia mengatakan bahwa di dalam seluruh langit ini maka hanya nama Yesus yang akhirnya membuat semua lutut itu akan bertelut.
But then he states that in all of the heavens there is only one name that will make every knee bow. Orang yang bisa berubah di dalam satu malam itu menunjukkan ada satu hal dramatis yang betul-betul terjadi dalam hidupnya. A man who can change overnight shows that there is something dramatic that happened in his life. Kenapa Paulus itu berubah pikiran tentang Yesus Kristus yang mati tergantung di atas kayu salib, dari sekedar kriminal yang dikutuk Allah menjadi juru selamat yang diutus untuk menyerap semua kutukan yang harusnya tertimpa kepada kita? Why did the Apostle Paul change his mind about Jesus Christ who died from being cursed on the cross to someone who's cursed on the cross because he has absorbed all of the curses of his people? Maka jawabannya adalah karena buat Paulus maka kebangkitan Yesus Kristus itu adalah fakta. That is, the answer is because for Paul, the resurrection was a fact. Kalau saudara mempelajari tentang resurrection ya, maka saudara menemukan bahwa apa yang terjadi kepada Paulus itu merupakan salah satu argumen paling penting bahwa ya dia ketemu dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. If you learn about the history of the resurrection, you will see that what happened to Paul is one of the great evidences because he met the risen Christ. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. So today we learned a few things. Kita melihat bagaimana di dalam cara pikir Yahudi yang namanya salib atau pohon itu merupakan satu tempat kutukan yang Allah itu berikan kepada orang yang tidak bisa mentaati Taurat. We saw that in the Jewish tradition that being hung on a tree is a curse by God. Lewat sejarah orang Israel kita menemukan bahwa seluruh bangsa itu tidak ada satupun yang bisa mentaati Taurat. We see that none of the nations of this world could ever fulfill the Torah Due to the exile. due to their exile. Lalu hal yang kedua, kita melihat bagaimana justru Paulus dia memakai kematian yang terkutuk di atas pohon, di atas salib tersebut untuk menjelaskan pentingnya Yesus Kristus kepada orang yang tidak percaya. We saw how Paul uses the illustration of being cursed on a tree to show people the importance of the cross. Dan Paulus mengatakan kematian Yesus Kristus adalah kematian yang akhirnya bisa menyerap semua kutukan tersebut hanya ke dalam dirinya. Supaya orang yang percaya tidak perlu tinggal di dalam kutukan dan penghakiman. As Paul shows that the cross is the only way in which the curse was completely absorbed by Christ, so that those who believe no longer need to live under condemnation. Yang ketiga, kenapa Paulus bisa punya pikiran seperti itu? Karena dia sendiri sudah berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. Satu-satunya kemungkinan penjelasan kenapa Paulus mengubah pikirannya di dalam semalam adalah karena dia berjumpa dengan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. And thirdly, how could Paul change his mind? The only way that he could do this is because he himself had met the risen Christ. Saudara, kita mau terakhir melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Finally, we want to see what the Apostle Paul said. Dan hopefully ini boleh menjadi satu tekad bagi kita sekalian. And hopefully this will give us courage. Mari kita sama-sama membuka Galatia pasal yang ke-6, Galatians chapter 6 Let us open. verse 14. Let us open to Galatians chapter 6, verse 14. Saya bacakan ini buat kita sekalian dan kita I'll- akan masuk dalam doa. I'll read this for you all, and then we will enter into prayer. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. Biarlah kiranya berita tentang salib Kristus, di mana Yesus Kristus mati tergantung untuk menanggung kutukan itu dan dia sudah menang di dalam kebangkitannya, boleh menghibur dan menguatkan kita semua. May the news of Jesus Christ, who is hung on this cursed tree but who has been victorious, encourage each of us today. Biarlah kiranya di dalam dunia yang kita tinggal di mana tidak ada lagi yang namanya pengampunan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, kita boleh menjadi orang-orang yang hidup merayakan pengampunan yang dari Tuhan. May even in this world that no longer has forgiveness for us or others, may we live with a joy knowing we have the forgiveness of Christ. Saudara bebas untuk mengampuni orang lain dan saudara bebas untuk mengampuni diri saudara sendiri karena Allah sudah terlebih dahulu mengerjakannya di dalam Kristus bagi saudara. You are free to forgive others and you are free to forgive yourself because God has done it first through the person of Jesus Christ. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you for this message this morning, Lord. We pray that as we meditate more about the resurrections of Jesus Christ, how the resurrection confirm who he is and what he has done on the cross, this will be
a message that would strengthen us, Lord. Lord, we live maybe in regrets. We live maybe in anger because of what we've done, because of what people done upon us, Lord. And we might be chained for such a long time. But Lord, we are so grateful that today we could hear the message of salvation, Lord, that Christ has died for our sin on the cross. He has absorbed the curse that should be fall upon us, Lord. Lord, we pray that this message will help us to appreciate and to live freely as Christians, Lord, knowing that we have been set free from the punishment, knowing that we are forever accepted by you, and we long to be the agents of peace, Lord, that share the news of forgiveness, the news of reconciliations to people around us. Thank you, Lord, and help us to have a right standard upon our life, and help us to find the true joy in Jesus Christ. This prayer we pray in the precious name of your Son. Amen.